Halo teman-teman semua, di sini ada Verona. Di sini Ellen, Kami akan mempresentasikan mengenai diferensial parsial dua variabel. apakah pengertiannya. Pengertiannya ialah turunan dari suatu fungsi yang diketahui satu bilangan variabel di antara variabel-variabel lain yang dianggap konstan. Jika fungsi z sama dengan f(x, y dipandang sebagai suatu bilangan tetap, maka f(x, y) adalah suatu fungsi dari x. Jika f(x, y) diturunkan terhadap x, maka diperolehlah turunan parsial terhadap x dari fungsi z sama dengan f x, y. Turunan parsial tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Do z per do x, atau do f per do x, atau fx x, x, y. Jika fungsi z sama dengan f x, y, maka x dipandang sebagai suatu bilangan tetap, maka f x, y adalah suatu fungsi dari y. Dan jika f x, y diturunkan terhadap y, maka diperoleh turunan parsial sebagian terhadap y dari fungsi z f x, y. Turunan parsial tersebut ditulis sebagai do z per do y, atau do f per do y, atau f aksen y, x, y. Begini contoh soalnya. Jika diketahui z f x, y sama dengan 4x plus 5, maka kita akan menurunkan turunan parsial terhadap x terlebih dahulu. Di sini, bila x diturunkan, maka y menjadi konstan, berarti sama dengan 0. Maka dapatlah hasilnya sama dengan 4. Begitu pula dengan bila turunan parsialnya diturunkan terhadap y, maka x menjadi 0 dan y jawabannya menjadi 5. Soal berikutnya, diketahui f(x,y) sama dengan 2x pangkat 2 plus 6xy min 3y pangkat 2. Kita akan mengerjakan turunan terhadap x terlebih dahulu. Nah, di sini terdapatlah 2x pangkat 2, maka 2 kali 2, karena pangkatnya dimajukan ke depan, maka 2 kali 2 sama dengan 4, dan di sini karena ada x-nya, maka 6y, karena x-nya pangkat 1 dan habis. Jadi hasilnya sama dengan 4x plus 6y. Begitu juga dengan yang diturunkan terhadap y, maka di sini sama dengan hasilnya 6x min 3y pangkat 2, 2-nya pindah ke depan jadi 6y. Maka hasilnya sama dengan 6x min 6y. Nah, untuk yang kedua nih, sifat-sifat turunan dari parsial tersebut. Ada 5, yang pertama adalah kita bisa lihat y sama dengan k dikali fx. Jadi turunannya y aksennya itu sama dengan k, fungsi fx-nya ini kita turunkan jadi f aksen x. Nah, yang kedua adalah y sama dengan fx plus minus, jadi ini tergantung soalnya apakah dia positif atau negatif. Habis itu dikurangin atau ditambah dari gx. Nah, untuk turunannya adalah y aksennya sama dengan f aksen plus minus dari g aksen x. Nah, yang ketiga adalah y sama dengan fx dikali gx. Turunannya kita bisa lihat y aksen sama dengan f aksen dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Nah, yang keempat, y sama dengan fx per gx. Nah, turunannya adalah y aksennya sama dengan f aksen dikali gx dikurang fx dikali g aksen x per gx pangkat 2. Dan yang kelima adalah y sama dengan f pangkat n x. Turunannya adalah yang pangkatnya ini tadi kita turunkan ke depan menjadi n, dan pangkatnya ini kita kurangin 1, jadi y aksennya sama dengan n dikali f pangkat n dikurang 1 dikali x, fungsi dari x. Setelah itu kita kalikan juga dengan fungsi turunan dari fx-nya. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat dari sifat tersebut, saya hanya mengambil 2 saja. Yang pertama ada terdapat dalam contoh dari sifat yang ketiga. Kita bisa lihat ini tadi saya sudah sebutkan fungsi dari 3. Nah, soalnya dapat diketahui adalah x pangkat 2 dikali EY. Nah, fungsinya turunan untuk dari x, kita dapat rumusnya tadi seperti ini. Kita anggap yang ini adalah fx-nya dan ini adalah gx-nya. Dan caranya adalah kita turunkan yang x-nya saja. Nah, turunan dari f aksen x yang kita anggap ini adalah f aksen, maksud saya fx, turunannya adalah 2x dan gx-nya tetap jadi EY ditambah x pangkat 2 karena fx-nya adalah x pangkat 2 dan dikali 0 karena kita turunkan yang gx aksennya ini nggak ada x-nya, berarti konstan yaitu 0. Nah, jadi hasilnya dapat kita ketahui adalah ini. Nah, yang untuk yang kedua adalah turunan dari y. Sama saja rumusnya, tapi kita turunkan yang y-nya saja. F aksennya ini tidak ada y, berarti hasilnya adalah 0. Dan e pangkat y
Gx-nya adalah E pangkat Y. Kita buat E pangkat Y, ditambah Fx-nya X pangkat 2, ditambah G aksen. G aksennya E pangkat Y adalah E pangkat Y juga. Nah, hasilnya adalah X pangkat 2 dikali E pangkat Y. Nah, untuk soal sifat dari sifat yang kelima, ini kita lihat tadi, ini adalah keterangan cara untuk sifat yang kelima, dan ini ada soalnya, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, pangkat 2-nya lagi dibuat. Nah, untuk turunan X-nya adalah pangkatnya ini, kita turunkan ke depan, jadi kita kalikan ke depan, jadi ini 2, dan pangkatnya ini kita kurangin 1. Setelah itu, dalam fungsinya ini, kita turunkan yang X-nya saja. Jadi turun dari X pangkat 2 adalah 2X. Dan kita dapat hasilkan 2 dikali 2X sama dengan 4X kali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Begitu yang untuk yang A. Yang D, yang untuk turunan Y adalah, kita turunkan yang Y saja. Sama dengan seperti yang A, tapi yang B hanya turunkan Y. Jadi pangkatnya kita turunkan ke depan, 2, dan pangkatnya kita kurangin 1. Jadi hasilnya 1. Nah, dalamnya ini kita juga kalikan, turunkan yang Y-nya saja. Jadi yang X kita anggap konstan yaitu 0, jadi Y pangkat 2 turunannya adalah 2Y. Nah, barulah kita kalikan sama seperti yang A, 2 dikali 2Y sama dengan 4Y, dikali X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Oke, untuk diferensial totalnya. Apabila diketahui suatu fungsi Z sama dengan fxy, maka harga Z tergantung dari harga X dan harga Y yang diambil. Sehingga tiap pasangan harga X dan Y didapat satu harga X. Harga Z. Misalkan X bertambah dengan delta X dan Y bertambah dengan delta Y, maka Z akan bertambah dengan delta Z. Besar perubahan Z dalam hal ini disebut perubahan total dari Z ditulis sebagai berikut. Delta Z sama dengan do Z per do X, delta X, tambah do Z per do Y, delta Y. Sekarang kita akan mencari diferensial totalnya. Nah, yang soal dari pertama adalah Z sama dengan X pangkat 2 plus 2XY min Y pangkat 2. Di sini kita langsung cari yang turunan terhadap X terlebih dahulu, jadi 2-nya maju ke depan, berarti 2X plus 2Y. Kenapa? Karena Y-nya cuma pangkat 1. Min 0 karena ini nggak ada hubungannya sama X. Nah, maka kita dapat hasilnya 2X plus 2Y. Sekarang kita turunkan terhadap Y, berarti ini 0 karena X-nya nggak berhubungan sama Y. 2X karena di sini Y-nya habis, min 2Y karena 2-nya pindah ke depan jadi 2Y. Nah, maka hasilnya sama dengan 2X min 2Y. Jadi kita akan mencari total dari diferensial Z-nya. Jadi kita tuliskan langsung 2X plus 2Y plus 2X, ini yang turunan terhadap Y, min 2Y. Sama dengan 4. Kenapa? Karena Y di sini dan di sini bisa dihabiskan. Nah, soal nomor 2 adalah diferensial total dari 4X pangkat 2Y pangkat 2 min 2XY pangkat 4 plus 8. 8 di sini nggak ada variabel, jadi langsung konstan sama dengan 0. Sekarang kita cari turunan terhadap X-nya. Nah, di sini 2X yang pangkat 2 ini maju ke depan jadi 8X Y pangkat 2 min. Ini sama dengan 2Y karena X-nya cuma pangkat 1. Jadi sama dengan 2Y pangkat 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kalau kita udah dapat di sini kita masukkan nilai terhadap Y. Di sini 8X pangkat 2Y. Kenapa? Kayak tadi karena 2 yang di sini pindah ke depan. Jadi 8X pangkat 2 Y karena di sini habis variabelnya sisa 1. Nah, dikurang 4 kali 2 sama dengan 8. 8X Y pangkat 3 plus 0. Nah, di sini kita langsung dapat hasilnya. Nah, kita jumlahkan sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita bahas. Di sini sama dengan 8X pangkat 2Y min 2Y pangkat 4 dx plus, ini maksudnya turunan terhadap X, dan 8X pangkat 2Y min 8XY pangkat 3 turunan terhadap Y. Nah, untuk yang keempat adalah mencari harga ekstrim parsial dua variabel dari maksimum dan minimumnya dan titik saddle atau pelananya. Caranya adalah yang pertama kita cari dulu parsial pertamanya, yaitu turunan pertama dari fungsi tersebut. Dan yang kedua adalah kita buat turunan yang pertamanya itu sama dengan 0 antara X dan Y.
Dan kita sebutkan yang A, B nanti itu yang jadi hasilnya itu sebagai titik stasionernya. Nah, yang ketiga adalah kita cari juga turunan kedua antara kedua parsial tersebut, dan juga turunan dari X, Y, dan juga itu sama hasilnya dengan turunan dari Y, X. Nah, yang keempat baru kita menentukan apakah dia maksimum, minimum, ataupun titik saddle, ataupun pelana. Caranya adalah kita kalikan antara turunan pertama dari turunan kedua dari X dan turunan kedua dari Y, apakah dia lebih kecil kah atau lebih besar dari turunan dari XY pangkat 2. Nah, bila turunan keduanya ini lebih kecil daripada 0, turunan kedua dari antara X dan Y ini lebih kecil daripada 0, maka kita sebut sebagai harga ekstrim itu adalah maksimum. Kalau misalnya turunan kedua dari antara X dan Y ini lebih besar daripada 0, maka kita sebut sebagai minimum. Lalu, bila turunan kedua dari X dan Y ini lebih kecil dari turunan XY pangkat 2, maka kita sebut sebagai titik plana. Dan kalau turunan dari kedua ZXX dan ZYY ini lebih besar daripada ZXY pangkat 2, maka kita sebut sebagai uji gagal. Nah, saya akan menjelaskan dua soal untuk harga ekstrim ini. Pertama, kita dapat soal adalah Z sama dengan 4X ditambah 2Y dikurang X pangkat 2 ditambah Y pangkat XY dikurang Y pangkat 2. Caranya pertama kita cari dulu turunan dari fungsi ini, turunan X-nya saja, kita dapat hasilnya ini. Setelah itu turunan yang Y-nya kita dapat hasilnya ini. Dan setelah itu kita buat turunan yang X dan Y-nya itu sama dengan 0. Dan kita dapat persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Setelah itu kita eliminasi antara keduanya. Caranya kita kalikan dulu untuk menghilangkan yang X-nya saja, berarti kita kalikan silang, yang bawah kita kalikan 2, yang atas kita kalikan 1. Jadi hasilnya dapat yang ini, dan yang bawahnya kita dapat yang ini. Caranya supaya menghilangkan X-nya berarti kita tambahkan. Baru ini habis, sisa hasilnya Y ditambah minus 4Y, hasilnya minus 3Y, sama dengan minus 4 ditambah minus 4, hasilnya minus 8. Jadi Y dapat kita hasilkan adalah ini. Setelah itu Y-nya udah dapat, kita masukin aja di persamaan yang kedua ini. Kita masukkan Y-nya itu adalah 8/3 tadi, jadi X-nya kita dapat memperolehnya sebagai berikut, 10/3. Jadi dari fungsi ini kita bisa dapat Z 10/3, yaitu A dan B-nya itu, atau kita sebut X dan Y-nya, 10/3 dan 8/3, kita masukin yang X dan Y-nya itu ke dalam fungsi ini. Dan kita dapat menghasilkannya ini, 28/3. Nah, untuk yang selanjutnya caranya adalah kita cari juga turunan kedua dari X. Turunan keduanya ini kita dapat adalah minus 2. Minus 2, dan ternyata turunan keduanya dari Y juga minus 2. Jadi keduanya ini adalah cekung. Nah, setelah itu kita cari juga ZXY-nya, turunan dari antara turunan Y di fungsi X. Turunan Y di fungsi X ini adalah 1. Nah, kita dapat adalah 1. Nah, setelah itu kita kalikan antara turunan kedua dari X dan Y, apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari XY pangkat 2. Ternyata kita dapat hasilnya adalah dia lebih besar. Dan maka kita sebut kalau bisa lebih besar, tadi kita sebutkan adalah sebagai titik maksimum. Jadi titik 10/3, 8/3, 28/3 adalah titik maksimum. Nah, untuk soal selanjutnya, Z sama dengan X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah 2Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2X ditambah 2Y ditambah 1. Nah, pertamanya seperti yang tadi kita sebut, kita cari dulu turunan pertama dari X. Dan kita dapat hasilnya ini, baru turunan pertama dari Y, kita dapat hasilnya ini. Habis itu kita substitusi atau eliminasi dari antara turunan persamaan pertama dan persamaan kedua. Dan kita dapat hasilnya ini tadi hasil dari turunan pertama dari X, dan ini turunan pertama dari Y. Kita hasilkan, dan kita untuk menghilangkan yang X-nya saja, kita hilangkan, berarti ini hangus, berarti sisa minus 2 ditambah 4Y, hasilnya 2Y, sama dengan 2 ditambah minus 2, hasilnya 0, jadi Y dapat kita hasilnya 0. Dan kita substitusi Y-nya ini ke dalam fungsi di sini, yang turunan pertama, jadi kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukinlah, dan tadinya kita dapat tadi X-nya 1 dan Y-nya 0, kita masukin dalam fungsi yang ini. Dan kita dapat hasilnya adalah sama dengan 0.
Nah, setelah itu kita cari turunan yang kedua dari X. Ternyata dia lebih besar daripada 0. Turunan kedua dari X itu adalah 2, jadi cembung, dan juga turunan yang kedua sama, lebih besar daripada 0, yaitu cembung. Nah, turunan yang kedua dari XY kita dapat adalah minus 2. Berarti kita langsung cari saja turunan keduanya dari X, yaitu ZXX dikali ZYY, apakah dia lebih kecil daripada atau lebih besar daripada X Y pangkat 2, ternyata dia lebih besar. Jadi kita dapat simpulkan adalah titik Z dari titik 1, 0, 0 adalah titik minimum. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami bawakan. Terima kasih.